wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Apriani dari semester 1 Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampai. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori komunikasi menurut para ahli, yang mana tugas dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke teori komunikasi menurut para ahli, di sini Lucy bakalan jelasin dulu apa itu pengertian komunikasi dan jenis-jenis komunikasi ya. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu pengertian dari komunikasi? Kalau belum tahu, simak bareng-bareng ya penjelasan dari Lucy. Baiklah, Lucy bakal masuk langsung ke pengertian komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian informasi, baik berupa pesan, gagasan, ide, sumber dari salah satu pihak yang ditujukan untuk pihak lainnya. Biasanya komunikasi dilakukan melalui dua cara, yaitu secara verbal dan secara non-verbal. Poin pentingnya adalah pesan tersebut dapat sampai ke pihak yang diberikan pesan tersebut. Itulah penjelasan singkat mengenai pengertian komunikasi. Selanjutnya Lucy bakal jelasin apa sih jenis-jenis. Oke teman-teman, di sini ada dua jenis komunikasi. Yang pertama ada komunikasi secara lisan dan yang kedua ada komunikasi secara tertulis. Baiklah, komunikasi secara lisan. Komunikasi secara lisan atau sering disebut dengan komunikasi secara langsung merupakan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh kedua pihak atau bisa juga lebih penerima dan pengirim dengan cara bertatap muka secara langsung, dalam artian tidak ada jarak yang memisahkan kedua pihak dalam proses komunikasi. Jadi teman-teman, yang dimaksud dengan komunikasi secara lisan itu adalah komunikasi yang secara langsung ya teman-teman. Kita itu kayak lagi ngobrol, nanyain tugas kuliah pas lagi di kampus, lagi di kelas itu ya. Itu termasuk komunikasi secara lisan teman-teman. Selanjutnya ada komunikasi secara tertulis. Komunikasi secara tertulis merupakan salah satu cara berkomunikasi menggunakan perantara media tulisan. Bisa disebut juga dengan komunikasi tanpa adanya perbincangan secara langsung, serta dengan bahasa yang dinilai singkat seperti bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, padat dan jelas. Teman-teman, yang dimaksud secara tidak tertulis, secara tertulis itu ialah komunikasi itu dilakukan secara kayak menggunakan pesan lewat chat, DM, atau melalui surat kabar, atau melalui kirim surat lewat pos ya. Nah itu yang dinamakan komunikasi tertulis. Jadi itu saja mengenai jenis komunikasi yang Lucy bahas secara singkat. Teman-teman, mungkin itu tadi pengertian secara singkat dan jenis-jenis komunikasi yang Lucy jelasin sedikit. Langsung saja Lucy bakal masuk ke teori komunikasi menurut para ahli, yang mana ada 7 para ahli yang Lucy bahas di sini ya. Ada siapa aja? Saksikan terus ya. Oke teman-teman, di sini ada yang pertama yaitu Everett M. Rogers dalam buku Communication Network Our News for Risker pada tahun 1981. Ia menyebutkan komunikasi adalah proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Jadi teman-teman, menurut Everett M. Rogers ini komunikasi itu adalah proses di mana dua orang itu saling bersautan. Nanti kayak kita yang bertanya-tanya tuh kan, bertanya ada yang jawab, jadi itu termasuk komunikasi. Teman-teman, yang kedua ada dari Carl I. Holland dalam bukunya Social Communication pada tahun 1948. Dia menyebutkan bahwa komunikasi adalah proses di mana individu mentransmisikan stimulus untuk mengubah perilaku individunya. Jadi menurutnya komunikasi itu secara tidak langsung mengingatkan kita untuk maksudnya itu untuk kita itu saling mengingatkan teman kita. Misalnya kita kayak kita jangan ngelakuin itu ya, atau yang lainnya itu kan itu sama saja kita itu mentransmisikan stimulus. Mungkin seperti itu lah. Oke teman-teman, lanjut yang ketiga ya. Ada siapa nih? Yang ketiga ada dari Bernard Berlesson dalam buku Human Behavior and
Inventory of Scientific Findings tahun 1964, ia menyebutkan bahwa komunikasi merupakan proses transmisi informasi, pesan, emosi, keterampilan, dan lain-lain melalui penggunaan kata, angka, simbol, gambar, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, menurut Bernard Barson ini, komunikasi itu adalah proses transmisi informasi. Jadi sebenarnya tuh penyampaian informasi itu tidak jauh dari sendiri. Jadi hampir sama lah ya pengertian komunikasi. Beberapa para ahli itu agak sedikit. Jadi dan ini kan transmisi informasi. Jadi jika seseorang itu ada informasi dan dia memberikan informasi ke temannya itu, nah jadi transmisi informasi itu sampai dari satu orang ke orang lain, seperti itu mungkin ya. Oke teman-teman, yang keempat adalah Rogers. Dia menggunakan komunikasi menjelaskan bagaimana upaya pembaruan atau inovasi itu pada tahun 1990. Komunikasi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memiliki karakteristik serta berrelasi dengan pemancaran pesan yang isinya adalah mengenai ide-ide baru. Jadi teman-teman, komunikasi inovasi ini menjelaskan tentang pembaruan atau inovasi yang baru. Jadi dia itu memiliki relasi atau pemancaran pesan mengenai ide-ide. Jadi siapa yang punya ide itu bisa berkomunikasi atau menyuarakan suaranya untuk mengembangkan ide-idenya, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut yang kelima ada dari Erich Bernard. Dia merupakan teori komunikasi analisis transaksional dikembangkan pada tahun 1960 yang merupakan bentuk pendekatan secara psikoterapi dengan menitik beratkan pada hubungan interaksi yang maksud ialah bentuk hubungan komunikasi yang terjadi antar individu. Kemungkinan komunikasi analisis transaksional ini yaitu adalah komunikasi untuk terapi ya teman-teman. Gimana seseorang yang ngomongnya kurang lancar itu kemungkinan bisa dilancarin ngomongnya itu kan ya, kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, yang keenam ada dari Charles Laszlo. Dia menggunakan teori Laszlo dicetus pada tahun 1948. Beliau menyatakan dalam teorinya bahwa beliau memiliki model komunikasi yang sederhana. Modelnya terdiri dari both side Y in which channel to work what the efforts, yaitu lebih ke kayak 5B plus 1H ya teman-teman, yaitu lebih membahas tentang lebih bertanya-tanya deh, penasaran kali ya, apa sih ini, apa sih itu, jadi seperti itu. Wow, both side Y itu ya teman-teman. Oke lanjut yang ke 7 atau yang terakhir ya teman-teman, ada apa ya di nomor 7. Oke teman-teman, ini ada yang terakhir ya dari Max Weber, teori komunikasi birokrasi yang dicetus pada tahun 1948. Menurutnya model ini kerap dimanfaatkan mengenai komunikasi antar organisasi yang lebih efektif. Teori ini merupakan teori yang digunakan organisasi dalam. Jadi teman-teman, teori komunikasi birokrasi ini lebih sering digunakan oleh organisasi ya. Jadi organisasi itu sering menggunakan komunikasi birokrasi dalam komunikasinya, apalagi dalam rapat itu kan, rapat ketika mau mengadakan event besar atau acara-acara itu kan, suatu organisasi itu pasti rapat dulu. Nah itu seseorang bisa menyuarakan apa pendapatnya, saling menyuarakan dan terjadinya komunikasi. Oke teman-teman, mungkin itu saja penjelasan singkat dan Lucy mengenai teori komunikasi. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang tidak benar atau penjelasan yang tidak benar, Lucy memohon maaf karena Lucy juga masih belajar. Jika teman-teman ada pendapat atau ada saran buat Lucy, silakan komen di bawah. Baiklah, kepada Allah Lucy memohon ampun. Lucy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.